mulai saja memasuki materi yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi di sini jelas sebagai dasar negara itu maksudnya sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi pemerintah dalam mengatur negara, dalam mengatur bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan itu harus berdasar dari nilai-nilai Pancasila. Itulah maksudnya Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai dasar negara juga dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, di sana jelas dikatakan bahwasanya di sini ada kata-kata berdasar kepada, kemudian lanjutannya adalah kalimat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di dalam pembukaan pun sudah dijelaskan bahwasanya dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa bedanya dengan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup? Kalau tadi yang pertama, sebagai dasar negara itu artinya Pancasila digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, dari sini jelas ya bedanya. Kalau yang pertama tadi yang menggunakan adalah pemerintah atau negara. Jadi Pancasila digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila digunakan sebagai dasar oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Artinya setiap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seharusnya selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Itulah bedanya yang pertama dengan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjutkan. Setiap bangsa di dunia ini yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Nah, sehingga suatu negara manapun tentu perlu memiliki pandangan hidup. Nah, Indonesia juga punya pandangan hidup, yaitu Pancasila. Itulah bedanya Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu apa? Nah, yang pertama akan saya jelaskan bahwasanya semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Dan seterusnya, sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Artinya apa? Mulai dari sila pertama itu akan melandasi sila-sila berikutnya. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menjadi dasar dalam pelaksanaan sila kedua. Contohnya seperti ini. Sila kedua mengajarkan mengenai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan derajatnya sebagai manusia. Tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh kita memperlakukan manusia itu dengan semena-mena, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama yang ada. Seperti itu. Jadi antara sila satu dengan sila yang lain itu tidak terpisah-pisah, saling melandasi dan saling melengkapi, seperti itu. Ini akan saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya, dalam video yang akan saya buat berikutnya. Kemudian yang berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu adalah dengan adanya Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara, maka harapannya Indonesia, negara kita ini, bisa mencapai tujuan yang seperti diidam-idamkan, yaitu mencapai kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk meraihnya, maka perlu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Itulah arti pentingnya. Kalau ternyata dalam pelaksanaannya, misalkan ya, pelaksanaannya belum bisa maksimal, maka juga tujuan yang akan dicapai ini juga belum bisa diraih dengan secara maksimal. Baik, itu saja untuk materi kali ini mengenai video yang kedua untuk bab 1 mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Harapannya kalian bisa membedakan bedanya Pancasila sebagai dasar negara juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan juga kalian juga mengetahui arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu apa dan bagaimana pelaksanaannya. Itu saja, jika ada pertanyaan didiskusikan dalam grup kelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.